Saya minta salah satu silakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya atau siapa? Bagian siapa hari ini? Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai, saya absen satu persatu dulu ya. 11C ya. Adinda ada? Ada. Kemudian Ajeng? Ada. Aldi? Aldo? Chania? Sedang dispen. Dispen. Nabila Putri? Sakit. Tiara Putri? Widya Hestika? Winda. Jadi hari ini yang nggak masuk satu sakit, kemudian yang 3 dispen ya. Untuk hari ini kita belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya, yang dimana nanti akan saya jelaskan satu persatu apa sih itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial. Silakan simak dulu di proyektor ya. Nah, nanti untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, setelah materi saya sampaikan, nanti saya harap kalian bisa mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Kemudian yang kedua, kalian bisa memilih perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas spesifik. Dan yang terakhir, kalian bisa menganalisis model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita kembali mengingat pelajaran sebelumnya. Itu kita sudah membahas tentang apa kemarin? Berpikir komputasional. Kemarin berpikir komputasional ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada berapa? Coba dibuka lagi bukunya boleh. Berpikir komputasional. Gambar otak itu kan kemarin? Nah, otak itu dibagi jadi berapa? Jadi 4. Berpikir komputasional kemarin ada 4 tahapan. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Ya, algoritma. Jadi berpikir komputasional itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan dari step by step secara efektif. Nah, itu sudah bekal kalian nanti untuk kita masuk ke bab ini, gitu ya. Kemudian selain itu kita juga sudah mempelajari teknologi dulu dan juga teknologi masa di mana teknologi sekarang itu sudah semakin maju. Kemudian baru kita mengenal yang namanya apa? Kecerdasan artifisial. Jadi mungkin kalau kalian ingat kecerdasan artifisial, kalau yang biasa sehari-hari kita dengar itu adalah dengan kata apa? AI, ya kan? AI. Namun sekarang itu diganti dengan yang namanya kecerdasan artifisial atau lebih dikenal dengan KA, gitu ya. Jadi kalau saya bilang KA nanti selama pembelajaran itu berarti yang dinamakan dengan AI. Itu ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di situ ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian menggunakan aplikasi atau fitur yang merasa pintar di ponsel atau komputer kalian? Ada yang sudah pernah? Sudah. Contohnya apa? Google Gemini. Ada lagi yang lain? ChatGPT. Ada lagi enggak? Cici. Apa lagi? Meta AI. Itu biasanya kalau di WhatsApp itu malah sudah ada ya Meta AI. Nah, itu termasuk dalam beberapa contoh dari kecerdasan artifisial. Kemudian, menurut kalian, bagaimana KA dapat membantu kita dalam belajar atau menyelesaikan tugas sekolah? Pasti sering kan kalian mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru pakai AI. Jujur,
Kan kalian sudah 1 hari ini belajar ya. Jadi materi kita hari ini adalah pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi dengan perangkat KA. Nah, di sini ada video. Sebelum nanti masuk lagi, kalian pahami tentang video itu. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan KA dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau teknologi AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Oke. Jadi itu ada video tentang bagaimana AI itu masuk dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang banyak sekali apapun itu sudah menggunakan AI. Kayak yang pertama misalkan kalian foto, ya kan? Dengan efek-efek itu enggak? Ya, itu sudah termasuk dalam AI. Kemudian kalian mengerjakan PR, tanya Mbak Google, iya kan? Di sini jawaban juga sudah ada semuanya. Itu juga termasuk dalam AI. Kemudian misalkan ada yang pakai, misalkan ada soal kamu foto pakai Google Lens, ya kan? Nah itu juga termasuk dalam AI. Jadi banyak sekali AI itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu baru dunia pendidikan. Apalagi di dunia yang lain, misalkan kayak bidang kesehatan, kemudian otomotif, kemudian ada di bidang pemerintahan dan lain-lain. Banyak sekali manfaat-manfaatnya seperti itu ya. Bisa dipahami dari video tersebut? Di sini, jadi dari video tadi kita harus bisa memahami AI modern dimulai dengan membedakan ketiga istilah ini. Jadi di istilah dewasa ini itu ada AI, ML, dan GL. Jadi AI atau biasa di sekarang ini kita kenal dengan KA itu merupakan sebuah kecerdasan buatan di mana bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem yang bisa meniru kecerdasan manusia. Jadi KA itu yang buat siapa? Manusia, tetapi kita, ya kan? Jadi itu merupakan sebuah aplikasi kita di mana yang menciptakan adalah manusia. Dan di situ kita juga tidak boleh rendah diri. Karena apa? Karena yang membuat manusia tentu manusia yang lebih pintar dari aplikasi tersebut. Itu ya. Kemudian ML itu adalah machine learning. Bukan Mobile Legends loh ya, tapi machine learning. Nah, machine learning itu adalah bagian dari AI yang memungkinkan mesin belajar dari
Misalkan di situ ada aplikasi belanja online yang menyarankan produk berdasarkan riwayat pencarian. Sering nggak kalian dapat seperti itu? Atau misalkan kalian suka scroll IG, kemudian ketika kalian klik di mode pencarian, padahal kalian itu nggak nyari, tapi di situ sudah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, itu yang dinamakan dengan mesin learning. Jadi database kita sebelumnya itu sudah masuk ke dalam situ, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah deep learning. Itu adalah cabang dari ML yang menggunakan struktur mirip otak manusia yang disebut artificial neural network (DL). Atau DL digunakan dalam teknologi canggih seperti pengenalan wajah, mobil otonom, dan terjemahan bahasa otomatis. Nah, kalau deep learning itu biasanya misalkan kalau kalian pakai HP itu yang face recognition gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan DL. Sidik jari itu termasuk dalam DL. Bisa dipahami? Ya. Kemudian prinsip dasar kerja KA. Jadi KA itu nggak hanya pintar kayak gitu aja ya, itu semua ada prosesnya. Menuju ke pintar itu ada prosesnya. Nah, proses untuk pembentukan KA atau cara kerjanya itu yang pertama ada datanya. Jadi KA itu harus punya data masukan. Nah, data sudah dimasukkan loh, kemudian dia masuk ke dalam langkah yang kedua yaitu algoritma. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, algoritma itu apa kemarin? Urutan, ya betul, langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya atau proses-prosesnya dari nanya input tadi nanti bisa jadi sebuah keluar. Kemudian yang ketiga adalah training atau pelatihan atau proses di mana model AI belajar dari data menggunakan algoritma. Nah, sekarang kita berlatih penggunaan. Sudah biasa kalian gunakan toh? Ada yang sudah pernah menggunakan ChatGPT? Sudah. Gimana caranya? Ketik C, ya. Diketikkan dulu ChatGPT. Kemudian dari sini kita buka salah satunya, kemudian kita tuliskan apa di sini? Keinginan. Nah, kalau misalkan kita mau pengen lebih, itu biasanya kita harus login terlebih dahulu. Pakai akun kalian. Tuh, ChatGPT kita masuk dulu login ya, pakai akun kita, kemudian bisa kita tanyakan kepada ChatGPT apa yang kita misalkan tadi apa? Bagaimana buatkan ilustrasi tentang lingkungan hidup ya. Di sini langsung akan ditampilkan ilustrasi tentang lingkungan hidup. Nah, misalkan kalian belum puas dengan gambar ini, kalian bisa menambahkan prompt lagi setelahnya. Sudah pernah? Belum? Cara seperti ini? Belum. Jadi nanti dicoba-coba ya. Jadi misalkan kalian mau dapat tugas apa kayak kemarin, kalian disuruh bikin tugas apa literasi kemarin ini? Puisi. Sebenarnya kalian bisa pakai AI. Jadi membuatkan puisi tentang apa kan judulnya? Tentang ya kan? Nah, setelah itu nanti kalian bisa untuk perbaiki. Misalkan di sini saya bikin baru ya. Buatkan puisi singkat aja ya. Puisi singkat tentang ini.
ada grammar check. Grammar itu fungsinya adalah untuk mengecek ejaan. Misalnya kata keren, ini kedobelan telur misalkan. Nah, nanti di sini akan bisa ngecek dan juga bisa membuat bacanya. Dan sekarang kaitannya dengan puisi tadi misalnya. Ini kita copy dulu. Nah, setelah itu kita parafrasekan. Kemudian tinggal kita parafrase di sini. Jadi biar nggak terlalu sama dengan hasil yang ada di dari hasil puisi. Nah, misalkan di sini kita bisa mengubahnya jadi sebuah cerita. Jadi misalkan kalian ada tugas puisi untuk dijadikan sebuah cerita. Kalian bisa memanfaatkan ini. Nah, di sini kalian juga bisa mengubahnya agar kalimat itu bisa lebih indah atau lebih enak kalian baca. Itu ya. Itu yang dinamakan dengan quillboard. Bahkan quillboard itu juga bisa untuk mendeteksi apakah tulisan kalian itu adalah tulisan AI sendiri, maksudnya buatan dari AI, atau tulisan kalian sendiri. Jadi sekarang juga ada yang namanya AI detektor. Jadi itu bisa ngecek hasilmu itu adalah hasil AI atau bukan. Jadi ketika kalian mengerjakan pakai AI, usahakan setelah itu kalian kombinasi kalimatnya. Setidaknya ada yang kalian ganti dengan kalimat kalian sendiri. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kembali ke mana tadi ya? Kemudian di sini, nah, saatnya untuk tugas kelompok untuk latihan kalian ya. Di sini silakan kalian membentuk kelompok terdiri dari 4 anggota. Kemudian setelah itu akan saya bagikan untuk LKPD-nya. Kalian nanti bersama kelompok kalian, silakan kalian diskusikan apa permasalahan yang ada di LKPD itu. Kemudian silakan kalian kerjakan secara berkelompok dan nanti hasilnya kalian presentasikan ke depan kelas. Gitu ya. Oke, bisa dipahami. Silakan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Mungkin mejanya bisa ditata biar bisa untuk berdiskusi.
Jadi sebelumnya di sini kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah kita tadi untuk menggunakan KA. Nah, pertama kita itu menentukan tema poster yang ini dibuat. Di sini tadi kita membuat tema poster dengan tema pendidikan. Kemudian yang kedua adalah berikan instruksi kepada Gemini atau Meta AI untuk membuat poster bertema pendidikan. Lalu yang ketiga adalah menunggu hasil dari Meta AI atau Gemini untuk poster yang dibuat. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah edit dan perbaiki untuk memastikan bahwa poster sudah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Oke, alasan kami memilih perangkat KA, yaitu alasan kami memakai KA adalah untuk mempercepat, meningkatkan, dan mempermudah berbagai tugas dan proses yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan. Kalau lain mungkin ada yang mau menanggapi. Kok milih apa tadi? Gemini. Tadi makanya dua ya? Iya. Gemini sama Meta AI. Alasan kamu memilih tadi berarti pilih yang mana tadi? Dari keduanya Gemini. Kenapa kamu memilih Gemini? Karena dari aplikasi Gemini itu menghasilkan gambar yang lebih realistis sama kata-katanya lebih akurat. Kalau yang Meta AI itu gambarnya tidak sesuai yang kita inginkan, makanya kita memilih untuk yang Gemini. Izin bertanya, kenapa kalian tidak menggunakan Copilot? Izin menjawab, karena kita belum mengenal aplikasi Copilot. Untuk kemudian harinya kita akan lebih belajar tentang aplikasi itu lebih dalam. Gimana? Sudah? Sudah. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya? Kalau tidak, Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 tepuk tangannya. Oke, jadi dari kelompok 4 itu pembuatannya tentang poster ya. Di mana poster tadi menggunakan antara Meta sama Gemini. Gitu deh. Oke, selanjutnya mungkin yang bukan poster, ada kelompok lain yang bukan poster. Kelompok berapa yang mau maju dulu? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kami buat tadi. Perkenalkan, nama saya Arja Febriana Saputri. Dan saya Dina Putri. Dan saya dari Malas dari Bunga Pajaina. Saya sudah dari Pajaina. Baik, di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang cerpen yang kami buat dengan menggunakan Google Gemini. Untuk langkah pengerjaannya itu ada 1, klik aplikasi Google Gemini, dan yang kedua kita dapat menentukan tugas yang dikerjakan. Di sini kami memilih cerita pendek dan kami juga memilih topik psikologis remaja. Lalu yang ketiga itu siapkan data dan informasi yang relevan. 4, gunakan informasi yang dihasilkan Google Gemini untuk mengerjakan tugas kita. Perangkat AI yang digunakan yaitu Google Gemini. Untuk alasan menggunakan perangkat AI tersebut, karena Google Gemini memiliki kemampuan untuk membantu dalam berbagai tugas, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Gemini adalah bahasa besar Language Model (LLM) yang dikembangkan oleh Google. Berikut atas adalah judulnya adalah bayangan cermin, dan itu adalah hasil yang kami tadi Google Gemini. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan kritik dan saran terkait presentasi kami tadi? Sebelumnya perkenalkan nama saya Adwari Gunawan, ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2, yaitu alangkah baiknya jika cerpen tersebut menggunakan aplikasi Quillbot agar lebih menarik perhatian semua orang. Ya. Baik, terima kasih atas kritik dan saran
berhasil bikin laporannya, yang belum nanti bisa dikerjakan di rumah, kemudian bisa kalian kirim ke link yang sudah saya berikan. Itu ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian berikutnya silakan kalian scan barcode ini untuk evaluasi mandiri untuk mengukur seberapa paham kalian dalam pelajaran hari ini. Itu ya, silakan. HP kan? Sudah bisa? Jadi itu tadi dari 10 soal ya, itu tentang bagaimana pemanfaatan KA dalam kehidupan sehari. Oke, sudah ya? Sudah selesai ya? Oke, kalau sudah, nanti hasilnya akan saya lihat, kemudian kita bahas ya di pertemuan mendatang untuk hasilnya. Seberapa paham kalian tentang pelajaran yang sudah kita pahami. Kemudian sebelum saya akhiri, silakan untuk mengisi refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk di-scan dulu laptopnya. Jangan lupa dikasih nama kalian ya, kemudian isi hal baru apa yang kamu pelajari dari tugas ini. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah kalian bekerja dalam kelompok kalian. Dan yang terakhir, menurut kalian bagaimana KA itu bisa membantu manusia di masa. Silakan isi untuk bahan refleksi kita. Jadi biar nanti pembelajaran kita berikutnya bisa lebih. Oke, sudah? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah mungkin ada salah satu yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Atau kalau tidak kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang KA. Jadi KA itu adalah sebuah kecerdasan buatan. Di mana kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu adalah hasil dari siapa? Manusia, yang dikenal sebagai aplikasi pintar. Oke, jadi seperti itu. Kemudian dari kesimpulan itu kita bisa tarik garis besarnya ya. Jadi kecerdasan buatan merupakan teknologi yang terus berkembang dengan potensi luar biasa untuk membentuk masa depan. Di mana dari tadi KA itu diharapkan sebagai pembelajaran berkelanjutan ke depannya, kemudian bisa mengkolaborasikan antara manusia dengan AI, dan juga yang terakhir adalah inovasi yang bertanggung jawab. Jadi penggunaan KA itu harus digunakan secara bertanggung jawab. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Namun sebelum itu, di pertemuan mendatang kita nanti akan membahas tentang bagaimana kita mengaplikasikan ke dalam coding untuk konten kreator. Itu ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, mungkin salah satu bisa untuk memimpin berdoa sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Kita duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai.